ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari butir-butir syair yang indah yang dirangkai oleh Al-Hafidh Al-Kabir Al-Imam Zainuddin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 806 Hijriah. Di pertemuan kali ini kita akan membaca uraian Al-Hafidh Al-Iraqi terkait dengan beberapa kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada 3 bab sebelumnya diterangkan tentang akhlak fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini beliau bercerita tentang akhlak batin beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pembawaannya, interaksinya dengan manusia, bagaimana keluhuran dan keagungan akhlak beliau di dalam hal tersebut. Ya. Baik. Dikatakan di sini oleh Al-Iraqi rahimahullah di halaman 82 dari matan Alfiyah ini, kata beliau, dzikru akhlaqihi syarifah sallallahu alaihi wasallam, penyebutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, akrim bihi khuluquhul qur'anu fahuwa lada ghadabihi ghabbanu yarda bima yardahu laysa yaghdabu li nafsihi illa idha turkabu maharimullah idan fayantakim fa ahadun lidhalika aslan lam yakum. Kata beliau, akrim bihi, betapa mulianya beliau, betapa mulianya beliau. Kalau diterjemahkan seperti itu ya, akrim bihi, sebab ini kalau bahasa Arab disebut fi'il ta'ajub, ungkapan dia kagum, ta'ajub. Ya bukan perintah ini ya, jangan ada yang memahami muliakanlah dia, tidak. Tapi ini ta'ajubi ya. Artinya bahwa beliau itu sangat mulia. Beliau sangatlah mulia. Baik. Kata beliau, akrim bihi, betapa mulianya beliau. Khuluquhu al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau memulai dari kaidah pokok seputar akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak Nabi adalah apa? Al-Quran. Iya. Ini satu kalimat ini saja sudah cukup menggambarkan keagungan dan kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau berkata, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak beliau Al-Quran. Kalau bercerita tentang akhlak, banyak sekali ya sudut di akhlak itu. Ya cukup akhlaknya adalah apa? Al-Quran. Jadi apa saja dari kemuliaan akhlak yang ada di dalam Al-Quran, itu ada pada Nabi SAW. Diterapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Sungguh berada di atas akhlak yang agung. Iya. Jadi ini pernyataan bagaimana akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan keagungan akhlaknya secara umum Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana di dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sebagian riwayat, liutammim salihal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang salih. Jadi sudah ada merupakan dasar akhlak yang mulia, ditambah lagi kesempurnaan akhlak. Dimaklumi bahwa di tengah manusia itu, jalan di tengah mereka beberapa akhlak itu baik di tengah manusia. Islam datang membenarkan akhlak itu dan mengajarkan akhlak yang seperti itu lebih sempurna, dan ditambah lagi dengan akhlak-akhlak yang mulia yang menyempurnakan kemuliaan akhlak itu, sehingga menjadilah kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya, keindahan diiringi dengan berbagai keindahan dan keelokan. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dari ciri pokok dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memerintah orang dengan makarim al-akhlaq. Itu bisa kita lihat ya pada sahabat-sahabat yang bercerita tentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekatnya adalah Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dimaklum ya, Abu Dar Al-Ghifari ini, beliau datang kepada Nabi masuk Islam, ingin masuk Islam. Jadi beliau bukan penduduk Mekah. Datang ke kota Mekah, dia ingin melihat, ya, siapa ini orang yang ditentang oleh kaumnya dan dia menyangka orang ini bawa berita dari langit. Membawa berita dari langit. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, iya, sebelum berangkat sendiri ke sana, dia kirim dulu saudaranya untuk melihat. Maka saudaranya kembali, apa komentar pertama saudaranya? Ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Saya melihat orang itu, maksudnya Nabi Muhammad, dia memerintah dengan akhlak yang mulia. Memerintah dengan akhlak yang mulia. Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian beliau segera melihat apa yang berada di sisi beliau, dan dimaklumi ya bagaimana keislaman
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam, kemudian langsung mengumumkan keislamannya di tengah orang-orang Quraisy sampai dipukuli. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memerintah Abu Dzar untuk kembali ke negerinya. Jelas ya? Baik, secara umum bahwa orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di banyak kisah ya, bukan cuma di kisahnya Abu Dzar. Itu melihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam hal yang menonjol, hal yang sangat menonjol sekali terkait dengan makarim al-akhlaq. Iya. Karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu memperhatikan sudut dari akhlak yang mulia ini. Sudut dari akhlak yang mulia ini. Iya. Nah, akhlak ini ada yang sifatnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ada yang sifatnya pelengkap. Hal yang disunnahkan, dianjurkan. Iya. Karena itu tidak cocok ya dikatakan, wah tidak apa-apa, akhlaknya buruk, jelek. Yang penting dia seorang muslim. Nah, itu benar ya. Keislaman itu memang nggak bisa dinilai dengan suatu apapun. Tapi jangan meremehkan akhlak yang mulia. Itu bagian dari keislaman. Nah, itu ciri pokok di dalam apa? Di dalam keislaman. Baik. Jadi akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bahwa lada ghadabihi ghabbanu. Maka Nabi SAW beliau marah apabila ada hal yang di dalam Al-Quran itu dicela. Ya. Jadi Rasulullah kalau beliau marah, kemarahannya itu terkait dengan ada sesuatu dari Al-Quran yang dilanggar. Ada sebuah perkara dari Al-Quranul Karim yang dilanggar. Atau hal tersebut adalah akhlak yang dilarang di dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW, kemarahan beliau bukan terkait dengan dirinya, dia tumpahkan apa yang ada pada dirinya. Tapi tempat yang beliau marah, maka di situ marahnya karena Allah. Marahnya karena Allah, karena memang di dalam Al-Quran hal itu adalah hal yang dicela. Yarda bima yardahu. Dan beliau ridha dengan apa yang diridhai oleh Al-Quran. Iya. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah, kalau dia berbuat sesuatu yang diridhai dalam Al-Quran, maka Nabi ridha dengan hal tersebut. Iya. Ridha dengan hal tersebut. Enggak dilihat orang itu pada kedudukannya, pada kekayaannya, atau pada statusnya di tengah manusia. Tapi pada hal yang dia lakukan dari perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintah di dalam Al-Quran, maka Nabi SAW ridha karena hal tersebut. Iya. Nah, ini dari ketinggian akhlak. Karena itu nggak pantas ya seorang muslim dan muslimah ya, ridha dan kemarahannya itu terkait dengan orang yang berada di sekitarnya. Kalau ini kawan saya, oh ini apa namanya, orang yang dekat dengan saya, ya maka dia berbuat dosa pun gak ada masalah. Yang penting dia kawan saya. Jelas ya? Nah, ini namanya dia tidak berakhlak baik untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah al-wala wal-bara, kecintaan dan kebencian. Itu dari akhlak yang agung di dalam agama. Dari akhlak yang agung di dalam agama. Kemudian kata beliau, laisa yaghdabu li nafsihi illa idza turtakabu maharimullah. Dan beliau sendiri tidak marah untuk dirinya. Beliau tidak marah untuk dirinya. Ya.
Ya, kalau ada sesuatu misalnya, dia tidak melakukannya karena menuntut balas hak dirinya. Tapi kalau beliau melakukan sesuatu, itu karena ada maharimullah yang dilanggar. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Karena itu dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantakimu lillahi biha." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuntut balas untuk dirinya. Tidak pernah menuntut balas untuk dirinya. Ya, walaupun itu dibolehkan di dalam syariat. Orang diperbuat untuknya kezaliman misalnya, dia balas hal yang semisal tidak melampaui batas, itu nggak apa-apa. Ya, karena memang diizinkan dalam Al-Quran. Diizinkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqbitum bih." Kalau kalian membalas, maka balaslah seperti perbuatan yang dilakukan terhadap kalian. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-mustabbani ala ma qala, fa'ala al-badi ma lam ya'tadil madhlum." Dua orang yang mencela, saling mencela, itu di atas ucapannya masing-masing. Maksudnya ini mencela si fulan, dia boleh balas dari sudut membalasnya. Idinnya sepanjang dia tidak melampaui batas. Sepanjang tidak melampaui apa? Batas. Itu dibolehkan. Tapi bersama dengan itu, Nabi tidak membalas untuk dirinya. Beliau lebih tinggi lagi kedudukannya. Ya. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan kejelekan, kejelekan boleh dibalas, kejelekan semisal dengannya. Tapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Itu lebih tinggi ya derajatnya. Jelas ya? Nah, ini akhlak ini ada kaitannya ya dengan masalah keimanan, dengan masalah akidah, ada kaitannya dengan masalah ilmu. Ya, orang-orang yang memiliki akhlak sedemikian tinggi, itu kadang ada polesan-polesan ilmu padanya, membuatnya seperti itu. Membuatnya seperti itu. Dia bisa menjadi orang yang pemaaf. Ya. Kadang dia berpikir, dosa-dosa saya banyak sekali dosa. Andai kata Allah membalas saya pada setiap kesalahan saya tidak tersisa di atas muka bumi. Ya. Masa saya tidak bisa memaafkan orang lain? Itu kadang seorang dari pemahaman misalnya terhadap Asmaul Husna bisa membuat perubahan pada apa? Pada dirinya. Karena itu akhlak-akhlak yang mulia luar biasa pengaruhnya di dalam orang-orang yang mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hal-hal yang diharamkan dilanggar, barulah beliau idzan fayantakim. Maka karena itulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan pembalasan. Ya, fa ahadun lidzalika aslan lam yakum. Baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berdiri melakukan hal yang melampaui batas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri untuk melakukan hal yang sama. Iya. Tetapi beliau membalasnya apabila ada hal-hal yang merupakan hak Allah yang dilanggar. Hal-hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar. Ini penting ya dipahami di sini.
Ini sekarang di masa sekarang ini Masya Allah ya. Masa aneh bin ajaib. Ya. Orang-orang mengajak kepada kita harus menampakkan sikap moderat, toleransi. Ya. Jelas ya. Kalau ada ajaran agama, kekafiran, ya nggak usahlah terlalu keras. Kita perlu toleransi. Ya. Dia menyembah berhala, biarkan aja. Nggak usah diganggu. Jelas ya? Nggak usah disinggung. Akhlak yang mulia itu, sikap moderat, nggak usah menyinggung hal yang seperti itu. Ini orang terbalik cara berpikirnya. Jelas ya? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah hak Allah di situ. Dia lebih jaga mencari ridha makhluk supaya dikatakan moderat, pertengahan. Ya, dengan itu dia menginjak-injak agama. Mengganggu dari prinsip dan keyakinan umat Islam. Nah, itu salah besar ya. Ini hal yang sangat keliru. Dan jangan masuk terpengaruh dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, kelurusan akhlak itu adalah hal yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau dia adalah hak Allah, nggak boleh di situ ada bilang maaf atau minta maaf, atau di dalam hak Allah Subhanahu Wa Taala, oh kita nggak apa-apa, kita saling memaklumi di situ. Tidak, ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu nggak bisa ditawar-tawar dalam hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Karena itulah harus dibedakan. Ada perkara-perkara yang sifatnya memang diizinkan di dalam syariat dalam bentuk interaksi di antara manusia. Ya, seorang tidak ada masalah di situ berinteraksi baik antara manusia. Tapi kalau dia adalah hak Allah, jangan dia pikir hak manusia. Dia pikir untuk mengedepankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Karena itu apabila ada yang melakukan perbuatan zina di dalam hukum Islam dan dia sudah menikah atau dia melakukan perbuatan zina, maka itu diperintah untuk dicambuk 100 kali. Ya. Jangan berkata, oh di sini akhlak yang mulia, kita lemah lembut kepada saudara. Kita harus kasihani. Jelas ya? Malah kita dilarang di posisi itu. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian diambil oleh kelembutan di dalam hal yang seperti itu. Nah, ini hak Allah ditegakkan. Hak Allah yang ditegakkan. Jadi dari akhlak yang mulia, inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau terkait dengan hak Allah, itu yang beliau bela, itu yang beliau jaga, beliau pelihara. Hak dirinya sendiri itu nggak ada masalah. Hak diri itu adalah perkara yang apa? Perkara yang bisa dimaklumi. Seorang bisa nego di dalam hak dirinya. Kalau dia tidak dapat di dunia, dia dapat di akhirat. Dia dapat di akhirat. Ini satu sudut ya, saya sebut terkait dengan sebagai manusia. Sudut lain kadang ada orang, Masya Allah, akhlak terhadap saudaranya sama muslim, bagus. Tapi akhlaknya kepada orang tuanya, ya, buruk sekali. Jelas ya? Padahal harusnya orang tua kepada mereka, kita lebih diperintah untuk apa? Berakhlak yang mulia. Ya, saya beri satu contoh nih dulu, orang tua dulu. Hal yang kita sepakati. Saya mau pindah ke contoh berikutnya. Ini yang banyak dilanggar. Akhlak terhadap pemerintah. Akhlak terhadap apa? Pemerintah. Bukan dari akhlak yang baik mencaci maki manusia, mencaci maki orang di depan umum, di jalan-jalan, di atas mimbar. Ada masalah-masalah yang kadang dia juga belum tahu hakikat masalah itu apa. Pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kadang itu adalah wewenang pemerintah. Diberi hak berijtihad di situ.
Kalau dia keliru, dimaafkan. Sebab memang diberi hak untuk apa? Dia berijtihad. Maka bukan dari akhlak yang mulia apabila seseorang menelantarkan hal yang seperti itu. Jelas ya? Maka sudut pembahasan akhlak ini pintu ibadah yang sangat besar sekali. Pintu ibadah yang sangat besar. Darinya seorang itu bisa membuka berbagai kebaikan-kebaikan. Iya. Siapa yang masuk di dalamnya, mencermatinya, dia akan melihat betapa indahnya agama ini. Betapa indahnya agama ini dan betapa nikmatnya memiliki jiwa dengan akhlak yang mulia. Baik. Kemudian kata beliau, ba'athakur rahmanu bil irfaqi kama yutimmu salihal akhlaqi. Allah mengutus beliau untuk berlemah lembut. Iya. Agar supaya beliau menyempurnakan akhlak yang salih. Saya sudah baca tadi ya hadits Abu Hurairah, "Innama bu'ittu liutammim salihal akhlaq." Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Dan beliau itu memiliki kelembutan pada umatnya. Sangat lembut sekali. Iya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, maka engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata kamu itu kasar dan keras hati, maka mereka semua akan pergi meninggalkanmu. Itulah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelembutan. Siapa yang sudah masuk ke dalam agama Islam, maka dia tidak keluar lagi darinya. Karena itu salah satu pertanyaan Heraklus kepada Abu Sufyan ketika bertanya tentang Nabi Muhammad, bagaimana Nabi ini? Apakah orang yang mengikutinya? Ya, dari orang yang mengikutinya ada yang keluar karena benci terhadap agamanya? Kata Abu Sufyan, tidak. Bahkan mereka bertambah banyak. Maka kata Heraklus, itulah keimanan. Apabila keindahannya sudah masuk ke dalam sumsum tulang seorang hamba. Itu seperti itu. Nabi SAW datang dengan kelemah lembutan di tengah umatnya. Dengan akhlak yang sangat tinggi dan mulia. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Sangat berat baginya kalau kalian itu menentang. Jadi kalau ada umat yang menentang, itu Nabi merasa sedih. Sedih sekali. Jelas ya? Baik. Karena itu kalau ada yang subhanallah melihat saudaranya tergelincir, lalu dia gembira menari-nari, nah ini keluar ya dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sedih kalau ada orang yang menentang. Sampai Allah menegurnya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah jiwa kami itu pergi dalam keadaan penuh penyesalan terhadap mereka, merasa sangat bersedih terhadap mereka. Ya. Allah terangkan, Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nabi itu sangat bersemangat orang untuk mendapatkan hidayah. Iya. Mendapatkan hidayah. Sampai ketika pamannya meninggal, ya, karena semangatnya beliau ingin doakan, maka turun ayat menegur beliau di dalam hal tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya. Maka lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas seorang nabi
Dan orang yang beriman memohonkan ampun untuk kaum musyrikin setelah tampak jelas bahwa mereka itu adalah penduduk neraka jahanam. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan kafir, walaupun kerabat tidak pantas dimohonkan ampun untuknya. Baik, jadi beliau diutus dengan kelemah lembutan. Karena itu beliau puji orang yang berlemah lembut. Alaikum birrifq, fa inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunzau an syai'in illa syana. Hendaknya kalian berlemah lembut. Karena kelemah lembutan itu tidaklah ada pada seseorang kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari seseorang kecuali akan memperjelek orang tersebut. Dan Nabi sebutkan 3 sifat penduduk sorga, 3 orang penduduk sorga. Salah satunya raqiqul qalb, orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya. Dari kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau cepat sekali tersentuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat segera tersentuh, ya, dengan hal-hal yang beliau lihat. Sampai di kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau pesan dari putrinya, ya, dari putri beliau Zainab bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab waktu itu mengirim kalungnya untuk menebus suaminya Abul As bin Rabi'. Abul As Ibn Rabi'. Abul As bin Rabi' ini itu pernah menjadi tawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di perang Badar. Dan waktu itu Nabi ada kebijaksanaan, tawanan boleh diganti, ya, dengan apa? Dengan tebusan. Maka waktu itu putri Rasulullah Zainab mengirim kalungnya untuk menebus suaminya. Siapa? Abul As bin Rabi'. Ya. Dan kalung itu adalah pemberian istrinya Khadijah kepada siapa? Kepada Zainab. Maka melihat kalung itu dikatakan di dalam hadits, raqqalaha riqqatan syadida. Beliau pun menjadi terlihat sangat lembut sekali, dengan kelembutan yang sangat dahsyat. Beliau berkata kepada para sahabat, ya, bersama dengan itu beliau tidak bertindak keluar dari aturan. Wah, ini ada hubungannya dengan putriku, lepaskan dia. Tidak. Tapi beliau kembalikan kepada kebijaksanaan yang ditetapkan. Karena itu beliau berkata kepada para sahabat, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaika alladhi laha if'alu. Kata Nabi, kalau kalian memandang untuk membebaskan tawanan putriku dan kalian kembalikan harta yang merupakan milik dia, maksudnya kalungnya, ya silahkan kalian lakukan. Jadi beliau kembalikan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Maka para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Mereka pun melepaskannya dan mengembalikannya. Dan itu menjadi sebab keislaman siapa? Abul As radhiyallahu ta'ala. Beliau masuk Islam setelahnya. Jelas ya? Ini hal berada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di dalam hadits Malik bin Khuwairith radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Malik bin Khuwairith bercerita bagaimana dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dalam sebuah rombongan dari kaumnya. Dalam sebuah rombongan dari kaumnya. Ini di masa dahulu ya. Mereka itu nggak seperti di masa kita sekarang ya. Kalau mau belajar dia bisa ikut online misalnya, dia bisa nelpon, kan begitu. Jadi kalau ingin belajar harus pergi
mendatangi kota Madinah. Maka ini satu kabilah, ada sekitar 20 orang mereka, itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kelompok. Dan mereka tinggal di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 20 malam. Malik bin Khuwairith bercerita, wa kana rahiman raqiqa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang sangat perahmat dan sangat lembut sekali. Iya. Bagaimana itu? Falamma ra'a syauqana ila ahlina, begitu melihat kami ini sudah rindu kepada keluarga kami. Ya sudah 20 hari ini, 20 malam. Meninggalkan apa? Di kota Madinah. Belum lagi terhitung perjalanan ya. Ya, maka Nabi begitu melihat kerinduan kami kepada keluarga kami, ya, beliau yang langsung mulai berkata kepada para sahabat, tidak nunggu mereka yang berkata. Jelas ya? Kadang mereka sahabat ya enggan untuk bilang kepada Nabi, siap untuk melaksanakan apa yang beliau perintah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai. Beliau berkata, irji'u, kembalilah kalian di tengah keluarga kalian. Fakunu fihim wa'allimuhum. Hendaknya kalian berada di tengah keluarga kalian dan ajarilah mereka sampai akhir hadits. Jadi itu keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabatnya. Iya. Dan kalau berbicara tentang kelembutan beliau, ini luar biasa ya, pembahasan banyak sekali di dalam sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, asja'ahum fi mautinin wa anjada. Orang yang paling pemberaninya. Iya. Orang yang paling pemberaninya di dalam peperangan. Ya, kalau dilihat dari sudut keberanian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemberani. Maksudnya tempat terjadinya peperangan, beliau sangat pemberani untuk hal tersebut. Iya. Ini itu disebutkan dalam hadits riwayat Muslim, pernah terdengar suara gemuruh di kota Madinah. Orang pada keluar. Iya. Pada keluar. Ingin tahu apa itu? Ternyata mereka melacak suara itu, baru mengarah ke sana. Mereka sudah ketemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali dari tempat itu. Ya, sudah kembali dari tempat itu. Dan beliau berkata, lam tara'u, kalian tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Maksudnya tidak ada masalah. Coba bayangkan ya, bagaimana beliau kepala negara langsung berada paling depan memeriksa. Iya. Jelas ya? Anda ketuk bel dulu. Ya, kasih perintah, coba kamu lihat sana. Buat laporan segera. Baik. Ini sudut kadang di dalam politik syar'i itu penting dilakukan oleh pemerintah memang. Ya, sebab itu dari hal yang memberikan pengaruh yang banyak. Pengaruh yang banyak. Ingat ya, saya kalau bercerita tentang sesuatu itu pembahasan ilmiah ya. Saya tidak menyinggung siapapun. Ya. Tidak menyinggung siapapun dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi ini dari keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disifatkan oleh para sahabat, Nabi itu asja'un nas. Orang yang paling pemberani. Ini bayangkan ya, berkumpul pada beliau sifat-sifat. Sudah yang paling lembutnya, paling perahmatnya, paling pemberaninya, paling dermawannya. Berkumpul pada beliau sifat-sifat yang apa? Sifat-sifat yang besar. Iya. Makanya kalau ada bentuk kekhawatiran, itu perlu periksa kepada petunjuk Nabi. Orang-orang yang penakut misalnya. Ya. Apa yang menyebabkan rasa takut itu datang? Kalau kita buka pembahasan seputar keimanan kepada takdir, salah satu buah dan pengaruh keimanan kepada takdir itu membuat orang menjadi pemberani. Sebab dia tahu segala sesuatu sudah dia apa? Sudah ditakdirkan. Iya. Jelas ya? Oh, saya tidak melakukan ini, khawatir saya mati. Kamu kalau tidak mati di situ, juga mati di atas ranjang sama saya. Iya. Jelas ya? Ta'addadatil asbadu
wal mautu wahidu. Sebab-sebab kematian itu beraneka ragam dan kematian sama saja. Semuanya pasti apa? Pasti mati. Itu bentuk dari keimanan kepada takdir. Jadi ini pembahasan dari akhlak terlihat ya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara akhlak beliau wa anjada, dan beliau adalah orang yang paling gemar membantu dan menolong orang. Ya, paling gemar membantu dan menolong orang. Wa ajwadan nasi bananan wa yada, dan beliau adalah manusia yang paling dermawan dalam jari jemarinya dan dalam tangannya. Iya. Banan ini, ruas-ruas jari di ujung. Ini ibaratnya bahwa beliau itu sangat dermawan di dalam memberi, di dalam membantu. Dalam memberi, dalam membantu. Dia bantu orang dengan segala hal yang dia miliki. Dengan tenaganya. Ya. Dengan apa yang dia miliki, dengan hartanya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut beliau ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan. Baik. Kemudian kata beliau, masih laqattu hajatan faqala la. Dan beliau tidak diminta. Sila asalnya dari apa namanya? Bermana su'ila ya. Cuman diringankan di sini untuk mengikuti syairnya. Jadi darurat syair di sini namanya. Tidak ada satu hajat pun diminta kepada beliau, lalu beliau berkata tidak. Ya, ini luar biasa ya. Ini saja satu akhlak ini kalau kita terapkan pada diri, Masya Allah. Ya, betapa banyak kita harus memperbaiki diri kita. Beliau tidak diminta suatu keperluan apapun, lalu berkata tidak. Lalu berkata tidak. Kadang beliau berkata, tunggu, nanti saya lihatkan, kamu kembali lagi. Ya. Dan semisal dengan itu, kalau beliau ada kemampuan. Tapi kalau tidak ada kemampuan, beliau bilang, saya tidak punya kemampuan. Seperti para sahabat itu, yang dikisahkan di surah At-Taubah. Mereka datang kepada Nabi, tidak punya perbekalan untuk berangkat jihad. Iya. Tidak punya perbekalan, karena untuk berangkat jihad. Maka dia datang kepada Nabi, minta dibekali. Dipersiapkan untuk berangkat, diberi kendaraan, diberi persenjataan supaya bisa berjihad. Wala alal ladzina idza ma atauhum atau kalitahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Maka Nabi berkata, saya tidak menemukan sesuatu yang saya bisa membantu kalian. Jelas ya? Jadi kalau memang beliau lihat pada dirinya sama sekali tidak ada kemampuan, beliau bilang tidak. Tapi kalau ada kemampuan, beliau tidak pernah menolak. Itu Rasulullah SAW. Jelas ya? Kalau tidak kemampuan juga berkata iya, itu kan tidak layak ya. Tidak cocok. Sebab itu membebani diri kadang. Dan kadang menjanjikan orang sesuatu yang apa? Mungkin membuatnya kecewa di masa mendatang. Nah, itu juga adalah hal yang tidak bagus. Tapi kalau dia punya kemampuan, maka beliau tidak pernah berkata apa? Tidak pernah berkata tidak. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa ya'wi manzilan in fadala mimma ata dirhamun aw dinaru hatta turiha minhumal aqdaru. Dan beliau tidak pergi ke rumahnya. Kalau di rumahnya itu masih tersisa satu mata uang dinar atau dirham. Dirham mata uang perak, dinar mata uang emas. Jadi kalau beliau ada harta kaum muslimin disimpan di rumahnya, masih tersisa, itu beliau tidak tenang. Sampai beliau habiskan, beliau bagikan langsung. Nah itu suatu hari beliau sholat bersama para sahabatnya. Ya. Tiba-tiba Rasulullah menyegerakan sholatnya, meringkas sholatnya. Habis sholat, langsung beliau berdiri ke rumahnya. Ya, dan beliau kembali dalam keadaan membawa beberapa butir emas yang beliau lupa untuk membagikannya. Baru beliau ingat ketika apa? Ketika sholat. Iya. Itu Rasulullah SAW. Jadi perhatikan ya, sholat itu khusyuk, panjang sholat itu kadar disunnahkan.
Kadar dia apa? Disunnahkan. Sedangkan menunaikan amanah, segera membagi dari harta kaum muslimin, itu adalah kadar yang lebih perlu dijaga. Iya, perlu dijaga. Bukan artinya kalau diundur tidak dibagi, bisa aja dibagi besok. Tapi menyegerakannya, ini kesunahannya lebih dahsyat daripada kesunahan memperpanjang sholat. Makanya beliau segera. Sampai beliau tidak langsung dikir dulu kemudian ke rumah. Tapi langsung pulang ke rumah, lalu beliau ambil. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi di atas akhlak yang agung, ya pertimbangannya di dalam melihat. Dan ini keajaibannya. Dan ini fikih sebenarnya di dalam agama. Seorang itu kadang dihadapkan dengan berbagai amalan saleh. Ini amalan saleh, ini amalan saleh, ini amalan saleh. Tapi dari beberapa amalan saleh ini, dia bisa memilih yang paling salihnya. Nah, itu baru hebat. Jelas ya? Karena itu datang dari Umar bin Khattab. Dan ini kalimat banyak diulangi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim. Kata beliau, "Laisa al-faqih alladhi ya'lamul khaira minasyarr." Bukan ahli fikih orang yang tahu ini baik, ini jelek. Jadi kalau dia tahu ini baik, ini jelek, ini boleh, ini tidak, ini boleh, tidak. Itu pemula itu. Ya. Ahli fikih siapa? Ahli fikih itu alladhi ya'lam khairal khairaini wa syarra syarraini. Yang fakih dengan sebenar-benar fikih, dia tahu di antara dua yang baik, yang mana yang paling baiknya. Sehingga dia laksanakan yang paling baik, dia ambil yang paling baik. Dan kalau dia dihadapkan pada dua yang buruk, dia tahu yang mana yang paling buruknya. Sehingga dia ambil yang paling minim keburukannya untuk menolak keburukan yang lebih besar. Nah, itu baru seorang fakih, seorang ahli fikih. Ya. Dan ini tampak ya di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi lisan beliau itu adalah lisan yang jujur. Iya. Karena itu ketika orang-orang mensifatkan Nabi, musuh-musuhnya bahkan mensifatkan beliau, mereka berkata, "Ma jarrabna 'alaika kadiban." Kami tidak pernah mendapati ada kedustaan pada kamu. Sepanjang beliau hidup, tidak pernah hal itu didapati dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak berikutnya, wa aufa dhimmah. Orang yang paling menepati perjanjian dan amanah. Kalau ada amanah yang diberikan, orang yang paling menunaikan amanahnya. Kalau dia sudah berbuat perjanjian, beliau adalah orang yang paling menepati perjanjian. Iya. Itu ciri umat ini. Dan hukum-hukum syar'i di atas hal ini. Karena itu terhadap amanah, beliau perintah untuk menyampaikan amanah. Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Iya. Jadi orang berkhianat, pernah mengkhianati kita. Oh, saya balas, nanti saya khianati dia. Tidak. Jadi tidak boleh ya, membalas di sini tidak boleh. Sebab umat itu tidak dikenal berkhianat. Jelas ya? Kalau diberi amanah, tunaikan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Demikian pula kalau ada perjanjian dalam bentuk uhud, uqud,
mawathiq, perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan dalam bentuk akad, kesepakatan. Beliau itu tidak pernah melanggarnya. Itu sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad. Kalau seorang sudah menunaikan akad, sudah buat akad, harus dia jaga akad itu. Dia pelihara sesuai dengan konsekuensinya. Nah, itu Nabi akhlaknya Al-Quran. Jadi pasti beliau adalah orang yang paling pertama melakukan akhlak tersebut. Karena itu ketika terjadi perjanjian di Hudaybiyah dengan kaum musyrikin, Allah berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Sepanjang mereka istiqamah menjaga perjanjian, maka kalian juga hendaknya istiqamah menjaga perjanjian. Iya. Bahkan Ummu Hani radhiyallahu anha dari perempuan Ali bin Abi Thalib pernah memberi jaminan keamanan untuk kerabatnya kafir guna masuk ke kota Mekah. Iya. Nah, itu boleh ya di dalam hukum syariat. Non muslim misalnya dari luar negara diberi jaminan keamanan masuk ke negeri Islam untuk didakwai atau untuk mendengarkan Al-Quran. Itu yang disebut dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan padamu, maka beri jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Kemudian sampaikan dia kepada keamanannya. Maka Ummu Hani memberi jaminan keamanan kepada salah seorang kerabatnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib ingin membunuh orang itu. Karena orang ini sebelumnya punya histori yang mengharuskan seperti itu. Dia dibalas seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Maka datang Ummu Hani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi? Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, kami sudah melindungi orang yang kamu lindungi. Nah, ini hukum di dalam syariat, ketinggian akhlak. Ketinggian akhlak. Jelas ya? Karena itu turis-turis asing yang masuk ke negeri ini, itu masuk dengan perjanjian keamanan ya. Apa artinya itu kalau di bandara distempel paspornya? Hah? Itu apa artinya? Ya visa itu jaminan keamanan. Artinya dia diizinkan masuk ke negeri itu, dijamin keamanannya, ya, dan dia taat dengan peraturan di dalam negeri tersebut. Kan begitu? Makanya melakukan tindakan melampaui batas terhadap mereka, itu keluar dari akhlak Islami. Ya. Setelah terjadi perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah di Hudaybiyah, tidak saling berperang selama 10 tahun. Dalam Sahih Al-Bukhari, di hadits Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Ya harusnya berpikir ya, kafir dibunuh tidak mencium baunya surga. Iya. Makanya tidak semua kafir itu boleh dibunuh. Inilah ketinggian agama Islam. Karena mu'ahad itu kafir, ada perjanjian damai dengan kita. Ya, sudah ada perjanjian kita membunuhnya. Ini namanya akhlak yang sangat buruk. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Makanya ancamannya tidak mencium baunya surga. Jadi jangan dibilang, oh ini kan cuma akhlak saja. Nggak, ini hukum di dalam syariat. Bentuk dari akhlak yang apa? Yang mulia. Ya. Jangan berkata, oh kamu loyalitas ya kepada orang kafir. Ini membela orang kafir ini.
Itu ucapannya kaum Khawarij di masa sekarang ya. Membela orang kafir. Siapa juga yang membela orang kafir? Ini hukum apa? Hukum syariat. Hukum syar'i. Kita melakukannya karena Allah dan Rasulnya yang memerintah seperti itu. Makanya agama Islam ini seorang jalankan saja apa yang diperintah. Pasti dia adalah orang yang paling pertengahan. Kalau mau disebut moderat, paling moderat. Moderat bermakna pertengahan ya. Bukan moderat senat perutnya saya. Ya, ada sekarang moderat senat perut namanya. Ya, jadi kalau dia tidak suka ini, atau tidak cocok ini, ya dia lakukan hal yang menyelisihi. Sisa dikasih embel-embel moderat. Nah, jelas ya? Tapi kalau syariat itu sikap pertengahan sudah teratur. Yang pertengahan itu apa? Nah, itu semuanya diatur dalam agama. Sebab ciri Islam ini secara umum adalah sikap pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Iya. Baik. Ini sedikit ya tentang makna wa aufa bimmah. Orang yang sangat menepati perjanjian atau amanah. Menunaikan amanah. Berikutnya alyanuhum arikatan fil ummah. Orang yang paling lembut interaksinya di tengah umat. Paling lembut interaksinya di tengah umat. Iya. Dari sudut muasyarah, pergaulan, berinteraksi. Ya, beliau adalah orang yang paling lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini ditunjukkan oleh banyak hal. Ditunjukkan oleh banyak hal. Kemudian kata beliau, akramuhum fi isyratin. Dan yang paling mulianya di dalam isyrah. Iya. Di dalam perkawanan kebersamaan. Iya. Di dalam perkawanan dan kebersamaan. La yahsibu jalisuhu anna siwahu aqrabu. Bagaimana dia paling mulia di dalam perkawanan? Orang yang duduk bersama beliau itu tidak akan berpikir bahwa orang lain lebih dekat kepada Nabi daripada dia. Jelas ya? Kalau ketemu orang, beliau selalu menggambarkan semuanya dekat kepada beliau. Beliau berbuat hal yang sama. Berbuat hal yang sama. Jelas ya? Akan kadang ada sudut dari maslahat beliau lakukan. Tapi ternyata di dalam hal tersebut, ya, kurang tepat. Maka Allah menegur nabinya. Disebabkan karena hal itu. Itu kan kisah di surah Abasa ya. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Iya. Jadi waktu itu beliau mengerjakan sebuah sudut maslahat dalam syariat. Menginginkan sebagian tokoh-tokoh orang Quraisy masuk Islam. Makanya beliau sambut mereka, perhatikan, begitu datang seorang sahabat Ibnu Umi Maktum buta, ya. Nabi SAW lebih disibukkan dengan mengurus orang-orang ini. Maka turunlah ayat menegur beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau diarahkan kepada hal yang paling tinggi dan paling mulia ya. Baik. Kemudian kata beliau, sekarang beliau selesai ya berbicara tentang masalah bagaimana sikapnya, interaksinya dengan manusia, pergaulannya dengan orang. Sekarang penulis berpindah menjelaskan tentang rasa malu Nabi SAW. Kata beliau, haya'uhu yarbu alal adra'i fi khidriha li syiddatil haya'i. Rasa malu beliau itu melebihi rasa malu anak-anak gadis fi khidriha yang dipingit di rumah-rumahnya. Iya. Biasanya kalau dibahasakan seorang gadis yang sangat pemalu sekali, itu dikatakan anak pingitan kan begitu.
Ya, jarang dia keluar dari rumahnya, jarang dia keluar dari kamarnya. Ya, maka dikatakan dia sangat pemalu. Nah, begitu kalau disifatkan ke anak-anak perempuan dan sangat pemalu. Nah, itu akhlak yang mulia di tengah manusia. Kan begitu. Bersamaan dengan itu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa malu beliau itu melebihi gadis-gadis yang dipingit di kamar-kamarnya ini. Li syiddatil haya. Karena besarnya rasa malu beliau. Ya cukuplah hal yang menggambarkan besarnya rasa malu beliau itu di surah Al-Ahzab ya. Tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikah. Ya. Jadi di hari pernikahan beliau mengundang sebagian sahabat. Masya Allah, sebagian sahabat duduk makan terlalu lama di situ. Nabi mau berkata pulanglah kalian, beliau enggak malu untuk mengatakan hal itu. Jelas ya? Maka turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran. Hukum berlaku hingga hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu. La tadkhulu buyutan nabi illa yu'dana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali kalau kalian diizinkan. Ila ta'amin gaira nadirina inah. Kalau kalian diizinkan untuk undangan makanan tanpa menunggu. Walakin idza du'itum fadkhulu. Tapi kalau kalian diundang, masuklah. Fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah makan, segera kalian pulang. Nah, itu etikanya ya. Jadi kalau dia datang ke sebuah acara untuk memberi selamat ke orang, ya dia datang, dia beri selamat, dia doakan orang yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma apa? Bi khair. Ya, ada makanan dia makan, dia selesaikan. Jelas ya? Itu tugasnya datang, setelah itu pulang. Ya, adapun duduk-duduk lama, kalau memang tuan rumahnya yang mempersilahkan itu enggak ada masalah. Tapi asal kedatangannya untuk itu. Makanya dalam ayat cuma disebut seperti itu. Kalau kalian masuk, kalau kalian dipanggil, silahkan masuk. Kalau kalian sudah makan, bertebaran kalian, pulang. Wala musta'nisina li hadits. Tidak menyambung pembicaraan. Ya. Jadi kalau setiap tamu, Masya Allah, duduk di situ, bicara. Ya, ini malam pertama akan berlalu. Jelas ya? Makanya ditegur nih para sahabat. Inna dalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Hal itu mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu terhadap kalian. Ini dipuji malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Wallahu la yastahyi minal haqq. Tapi Allah tidak malu dari kebenaran. Maksudnya di sini diterangkan yang benar itu harusnya bagaimana pada seorang apabila di kondisi yang seperti ini. Maka ini hukum terus berjalan. Hukum terus berjalan di tengah umat ini. Baik. Dan penyebutan yang disebut oleh penulis di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pemalu sekali, melebihi seorang perempuan yang dipingit ya di dalam kamarnya. Itu datang ya di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mensifatkan Nabi seperti itu. Ya, itu ada di hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyaddu hayaan minal adra'i fi khidriha. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pemalu dari seorang perempuan yang dipingit di kamarnya. Baik, nah itu kelihatan dari etika dan adab beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kalau membuang hajat, beliau itu pergi menjauh. Pergi menjauh. Jelas ya? Walaupun kadang hal tersebut biasa di tengah manusia ya. Orang biasanya kalau namanya orang dia buang hajat, buang angin dan seterusnya, ya. Ada yang mendengar walau tidak sengaja dia maklumi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena malunya beliau, hal tersebut beliau tidak lakukan. Kalau beliau membuang hajat, beliau menjauh. Beliau
menjauh. Sehingga tidak ada yang mendengar hal-hal yang tidak bagus, misalnya tidak diinginkan, atau mencium hal-hal yang tidak enak. Jelas ya? Nah, ini dari ketinggian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa hukumnya kentut sembarangan? Nah, ini kadang sebagian orang, wah jangan, angin itu kalau ditahan penyakit. Nah, itu kaidah dia sendiri ya. Kaidah dia sendiri. Ya coba tanya ahli kesehatan, kan yang ngomong kayak gitu. Jelas ya? Malah penyakit kalau mengganggu orang lain sebenarnya. Ya, saya ingat dulu di tahun berapa begitu. Ada orang yang baru belajar datang, dia diskusi sama seorang kawan. Ya rupanya orang ini dia ada pemikiran keliru, diluruskan oleh kawan ini. Ambil diskusi, tiba-tiba kawan ini dia buang angin. Oh jadi rupanya kalian buang angin seperti ini ya? Jadi itu dijadikan sebagai apa? Bahan kritikan. Jadi Salafi itu sering buang angin kayak gini ya. Nah itu jadi bahan apa? Bahan kritikan. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang bagi sebagian orang itu biasa ya. Kadang kalau di tengah keluarganya itu biasa. Tapi kadang di sebuah masyarakat itu luar biasa. Luar biasa. Jelas ya? Sampai disebutkan ya di sebagian wilayah, khususnya katanya di Afghanistan, itu tabu sekali yang begituan. Kalau suami malah buang angin begitu tentang keluarganya, mungkin dia karena malunya dia pergi tinggalkan rumahnya. Dia pergi tinggalkan apa? Rumahnya. Nggak balik ke rumahnya bertahun-tahun gara-gara buang angin di tengah keluarganya. Ini kadang hal seperti ini ada di sebagian masyarakat. Karena itu seorang harus pandai menempatkan dirinya pada tempat yang mencocoki. Dan itulah akhlak dari akhlak yang mulia. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai di sini terkait dengan rasa malu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.